Itu kalimat yang tertulis di dalam kitab Matius yang menceritakan ketika Yesus di atas kayu salib, dia berteriak Eli, Eli lama sabachthani. Itu artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Ada yang ketawa, Ustaz. Gini, jadi sebenarnya gini. Itu kan ujung-ujung nama itu kalau kita lihat Mark, kemudian John, Matthew, Luke. Kenapa sampai Indonesia bisa ujungnya us semua? Kalau yang ujungnya us itu karena pengaruh dari agama, dari Romawi, Ustaz. Ya, Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi kalau yang yang asli, yang sedikit perbedaan dengan Yunani, kalau Yunani kebanyakan belakangnya as, Matias, Lukas begitu. Tapi kalau belakangnya us itu karena pengaruh dari yang Romawi, Ustaz. Nama-nama itu memang adalah nama-nama yang beraksen Romawi karena memang semua kitab-kitabnya itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kalau Yesus, ini hampir semua ahli perjanjian baru mengakui bahwa Yesus pasti ketika masih hidup, atau Nabi Isa alaihissalam masih hidup, pasti dia berbicara bahasa Aramaik. Mungkin juga sebagian bahasa Yunani karena bahasa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Tetapi kalau untuk ibadah mereka sebagai orang Yahudi, mereka pasti membaca bahasa Ibrani di dalam sinagog mereka. Tetapi kalau bahasa sehari-hari, pasti mereka menggunakan bahasa Aramaik. Nah, bukan Ibrani. Bukan, sedikit berbeda, Ustaz. Jadi Aramaik sama Ibrani itu mirip seperti bahasa Indonesia dan Malaysia, gitulah. Bahasa serumpun, bahasa Semitik begitu, ya. Jadi kalau orang Arab mengucapkan Allah, orang Aramaik mengucapkan Allaha, mirip gitu. Orang Ibrani mengucapkannya Eloh atau Elohim. Eloh, Allaha, Allah, mirip. Ini adalah bahasa Semitik, Ustaz. Eloh, Allaha, Elohim. Eli, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, itu kalimat yang tertulis di dalam kitab Matius yang menceritakan ketika Yesus di atas kayu salib, dia berteriak Eli, Eli lama sabachthani. Itu artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Ada yang ketawa, Ustaz. Gini, jadi sebenarnya gini. Dari mulai kitab Matius sampai kitab Wahyu yang ada di dalam perjanjian barunya orang Kristen, saya pernah membuat daftar. Kurang lebih ada 937 ayat yang dikutip dari perjanjian lama. Jadi hampir 1000 ayat dikutip dari perjanjian lama. Kalimat yang Eli, Eli lama sabachthani itu dikutip dari perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 22. Ya, di mana di dalam kitab Mazmur pasal 22 itu sebenarnya sedang menceritakan galaunya Raja Daud yang sedang dikhianati oleh orang-orang dekatnya, termasuk oleh penasehatnya sendiri, dan dilawan oleh anak-anaknya. Jadi di situ Raja Daud sedang curhat, Eli, Eli lama azabtani, bukan sabachthani. Sabachthani dan azabtani ini hanya beda dialek, Ustaz, antara utara dan selatan. Tetapi kenapa penulis Matius mengutip Eli, Eli lama azabtani yang di Mazmur 22 itu ke dalam kitabnya? Karena untuk seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Gitu. Jadi sebenarnya pengutipan-pengutipan yang ada di dalam Matius sampai Wahyu itu semuanya adalah upaya penulis kitab itu untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah diramalkan di perjanjian lama. Kalau dibuka dari Kejadian, Keluaran, di perjanjian lama itu ada membuat tentang kedatangan. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, menurut pemilik kitabnya, yaitu kalangan Yahudi yang rabbinik, yang mereka menyusun, kalau kita mengenal Nabi Uzair alaihissalam, maksudnya di sana mereka sebut dengan Ezra. Itu dianggap sebagai orang yang menyusun akhir kitab Tanakh-nya orang Yahudi.
disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Menurut mereka itu sama sekali tidak ada yang namanya nubuat untuk Yesus yang di Perjanjian Baru. Tetapi karena kitabnya orang Yahudi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan di dalam di dalam kitab Septuaginta yang dalam bahasa Yunani itu terjemahannya ada yang diubah-ubah oleh Bapak Gereja di abad kedua, 3 dan 4, Ustaz. Yang itu namanya terjemahannya diresensi. Bapak Gereja Origen, kemudian Bapak Gereja Lucian, kemudian yang terakhir Bapak Gereja Hesesius. Versi yang Hesesius ini yang akhirnya menjadi Bible dalam bahasa Latin di abad keempat yang ditulis oleh Santo Jerome. Barulah dari Santo Jerome ini Bible itu disebut Vulgata, akhirnya dijadikan satu dengan Perjanjian Baru menjadi kitab Kristen di abad keempat. Nah, perubahan apa saja yang ada di dalam Septuaginta? Yang paling terkenal itu adalah disebut dengan kitab Yesaya, Ustaz. Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 itu ada satu kata yang diubah oleh bapak-bapak gereja yang tadi saya sebutkan, yang sebenarnya artinya berasal dari bahasa Ibrani Ha'almah atau perempuan muda, diubah menjadi perawan. Perawan ini untuk menunjuk siapa? Kepada Maria, ibunda daripada Yesus. Ini yang tidak diterima oleh kalangan Yahudi. Ketika Septuaginta sudah diresensi terjemahannya, Yahudi yang tadinya menggunakan Septuaginta tidak mau lagi menggunakan Septuaginta. Jadi menurut mereka, karena terjemahannya sudah korup, mereka tidak lagi menggunakan Septuaginta. Mereka akhirnya menggunakan kitab yang sekarang mereka sebut sebagai Tanakh, yang berasal dari orang-orang Masoretik Yahudi yang menyusun ulang Tanakh dengan memberikan nikut atau kita kenal dengan harokat, Ustaz, di akhir abad ke-10 Masehi. Sekarang itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang rabbinik. Gitu, Ustaz. Qala Isa bin Maryam lil Hawariyin, ketika Isa berkata kepada murid-muridnya Hawariyin, "Man ansari ila Allah?" Siapa yang menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-Hawariyun, murid-murid Nabi Isa Hawariyun berkata, "Nahnu ansarullah." Kami yang akan menolong agama Allah. Lalu kemudian ketika dia menghilang, murid-muridnya itu nggak ada punya tulisan sama sekali. Kalau menurut tradisinya Kristen, murid-murid itu sebagian mereka menyebar ke daerah-daerah tertentu dan mati secara martir. Ya, contoh seperti Petrus katanya martir dengan cara disalib terbalik. Tetapi sekarang sudah jelas bahwa hampir semua ahli Perjanjian Baru yang saya tahu itu semua sudah sepakat bahwa 4 gospel yang dipakai oleh Kristen itu semuanya bukan tulisan pengikut Yesus. Mereka mengatakan apa kesimpulannya? Yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata langsung, bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya, jadi tulisan-tulisan itu sudah di luar circle daripada narasumber itu sendiri. Bahkan salinan-salinan. Jadi gini, Ustaz. Ketika orang pada zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga mereka punya kitab, ketika ingin diperbanyak, waktu itu kan belum ada mesin cetak, Ustaz. Jadi mereka memperbanyak dengan cara bagaimana? Menulis ulang. Ketika manusia menulis ulang, belum ada laptop, belum ada PC, belum ada komputer, belum ada lampu, belum ada bolpen. Mereka menulis ulang dengan cara-cara yang sangat tradisional, hanya menggunakan mungkin obor atau lilin sebagai penerangan, dan hanya dengan menggunakan tulisan tangan manusia yang itu sangat-sangat tinggi risikonya terjadi kesalahan. Jadi ketika orang menyalin ulang sebuah kitab, otomatis terjadi kesalahan. Kesalahan ini kemudian diteruskan oleh penyalin-penyalin berikutnya, sehingga akhirnya yang menjadi disebut dengan kumpulan kitab-kitab itu yang bisa disimpan oleh manusia, yang berasal daripada abad keempat, yaitu Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, dan Codex Alexandrianus, itu semuanya sudah mengandung kesalahan-kesalahan yang berasal dari akumulasi penyalin-penyalin sebelumnya.
Dan ketika sudah bisa disimpan dan ditemukan oleh orang, ada banyak, bukan ada ya, banyak ayat-ayat yang pada waktu itu tidak ada, sekarang ada, yang semalam Ustadz bacaan. Yang karenanya bagian ini pasti tidak asli gitu. Ya, itu di kodeks-kodeks yang abad 4 itu banyak yang tidak ada. Ditambah-tambahkan ketika di abad-abad belasan, bahkan di abad 16 baru masuk ke dalam kitab mereka. Di sebuah kitab yang bahasa Yunani juga, yang ditulis oleh seorang penyusun bernama Erasmus, kitabnya disebut Textus Receptus. Receptus itu artinya diterima, Ustaz. Jadi kitab yang teksnya diterima oleh semua kalangan. Tetapi sudah ada sisipan-sisipan ayat yang berasal dari pemikiran pemuka-pemuka agamanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian muncul yang tidak masuk dalam gospel, Barnabas. Itu Ya baik. Barnabas itu yang saya tahu itu ada 3 kitab Barnabas, Ustaz. Yang pertama ditulis di abad kedua, itu bernama Epistle of Barnabas. Yang kedua di abad kelima itu namanya Acts of Barnabas, atau mungkin terbalik, saya lupa Acts dulu atau yang Epistle. Tetapi yang sering diperbincangkan oleh kalangan Islam bahwa katanya di dalam kitab Barnabas itu ada cerita Yesus mengatakan akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad, seperti di Quran surat As-Saff ayat 6. Kemudian diceritakan di kitab Barnabas itu bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi siapa? Yudas Iskariot, ya kan? Yang sering dibicarakan ini adalah kitab Barnabas yang dianggap ditulis di abad ke-13 Masehi, Ustaz. Yang menulis lebih jauh sekali abad ke-13, dan dianggap ini yang menulis orang Islam. Nah ya, jadi makanya ada narasi-narasi yang disalib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot, akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad, banyak kesamaan dengan Quran. Kalangan Kristen tidak menerima yang saya sebut terakhir, kitab yang disebut dengan Gospel of Barnabas. Kalau kita mungkin membaca di berita, ada kitabnya yang kertasnya warna hitam, tulisannya bertinta emas, yang disimpan di Topkapi Istanbul, Turki. Itu yang sudah diterjemahkan, Ustaz. Ya, itu diterjemahkan di abad 15 kalau Ustaz, ke dalam bahasa Itali. Nah, itu juga bukan dokumen Islam. Dokumen Islam itu kan Quran, hadis sahih, Ustaz ya. Gospel of Barnabas itu walaupun ada narasi-narasi yang mirip dengan Islam, itu bukan dokumen Islam, bukan hadis yang dianggap sahih. Dan ada satu item di dalam Gospel of Barnabas itu yang tidak sama dengan akidah kita. Yaitu apa? Di dalam Gospel of Barnabas itu disebutkan bahwa yang disebut Al-Masih itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama-ulama atau pendebat-pendebat atau apologet dari kalangan Islam juga menyarankan kita tidak menggunakan kitab Barnabas itu, gitu Ustaz. Naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati atau yang disebut dengan Dead Sea Scroll itu adalah naskah-naskah yang ditemukan di sekitar Qumran atau Qumran itu ya. Itu yang isinya kurang lebih memang banyak yang sama dengan yang di Perjanjian Lamanya orang Kristen. Gulungan Laut Mati itu adalah dokumen-dokumen yang ditengarai, ditulis oleh salah satu kelompok Yahudi pada abad-abad pertama atau sebelumnya, beberapa ratus tahun sebelumnya, yaitu kelompok Esseni. Ya, jadi pada waktu itu bisa dianggap lebih tua dari Gospel apa tadi? Bisa karena gulungan Laut Mati itu ditulis kira-kira abad kedua sebelum Masehi, Ustaz. Ya, sebelum Masehi. Yang menulis dianggap atau diduga adalah kelompok Yahudi Esseni. Jadi kelompok Yahudi pada waktu itu tuh ada 4. Yang pertama kelompok Saduki yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Saduki ya. Mereka kebanyakan berurusan dengan penjajah Romawi. Yang kedua kelompok Esseni yang sangat religius, yang mempercayai hal-hal yang gaib, dan mereka lebih banyak
memisahkan diri dari kebanyakan orang. Mereka banyak hidup di gua-gua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok Zelot. Zelot ini adalah orang-orang Yahudi yang membentuk pergerakan untuk melawan penjajah Romawi. Ini apa namanya, pemberontak lah gitu ya. Yang keempat ini adalah kelompok Yahudi yang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang-orang Yahudi yang meneruskan untuk pemeliharaan kitab yang mereka sebut dengan kitab Taurat gitu. Jadi mereka yang mengajarkan Taurat. 4 kelompok ini bisa dikatakan yang menjadi cikal bakal Kristen itu adalah yang Farisi dengan wakilnya Paulus, yang Zelot wakilnya Simon, yang Eseni ini dari dokumen-dokumen atau narasi-narasi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib gitu. Nah, kelompok Eseni ini yang dianggap menulis Dead Sea Scroll, mereka sebenarnya sedang menyalin ulang kitab Tanakh, Ustaz. Nah, menyalin ulang, tetapi tidak lengkap gitu, tidak komplit. Yang banyak yang ada atau yang banyak bisa diambil dari Dead Sea Scroll itu hanya kitab-kitab dari kitab Kejadian, kitab-kitab Yesaya dan sebagainya. Tetapi tidak lengkap seperti Tanakh yang disusun sebelumnya, kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Yang menarik dari Dead Sea Scroll ini, Ustaz, antara Tanakh dan Dead Sea Scroll, yang Tanakh itu menyebutkan bahwa yang akan disembelih oleh Abraham itu adalah Ishak. Tetapi kalau yang Dead Sea Scroll tidak menyebutkan nama Ishak. Itu cukup menarik. Kemudian ketika Kohron membaca, kemudian berpikir apa di antara doktrin itu dulu yang membingungkan Kohron. Nah gini, jadi ketika kita bisa membagi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, saya mengelompokkan menjadi 3 konsep, Ustaz. Yang pertama konsep ketuhanan, yang kedua konsep keselamatan, yang ketiga konsep Mesias. Konsep ketuhanan perjanjian lama ternyata tauhid. Walaupun di dalam perjanjian lama juga ada yang namanya kontradiksi, plagiarisme, atau ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains, tetapi pesan konsep ketuhanannya tauhid, tetap tauhid. Di perjanjian baru kita bisa bagi 2 lagi, yaitu 4 gospel yang menceritakan Yesus dan surat-surat Paulus dan rasul lainnya. Di dalam perjanjian baru sendiri, ajaran Yesus itu tetap tauhid. Tetap tauhid. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yang surat-surat Paulus ini sebenarnya juga diduga tidak mengajarkan Trinitas, tetapi ditafsirkan dan terjemahnya ada berbeda-beda di beberapa versi. Tidak pernah menyebutkan Trinitas. Kata Trinitas di dalam kitabnya orang Kristen, baik perjanjian lama atau baru, tidak ada, Ustaz. Kecuali tambahan kemarin. Kecuali yang Ustaz semalam baca itu. Itu adalah satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas yang paling sempurna. Karena menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Berarti penafsiran datang belakang. Betul. Dan itu baru ada di abad 16. Ya. Jadi ketika saya membandingkan kitabnya Kristen, ada perjanjian lama dan perjanjian baru pun bisa dibagi 2, 4 gospel versus surat-surat Paulus. Karena konsep ketuhanannya Yesus, konsep keselamatannya Yesus, konsep itu berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Nah, jadi kalau begitu, di dalam satu kitab Kristen yang sudah utuh ada perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep ketuhanan, konsep keselamatan perjanjian lama, dan konsep ketuhanan, konsep keselamatan Yesus, dan konsep keselamatan Paulus, ketuhanan Paulus, itu berbeda, Ustaz. Kontradiktif. Gimana konsep Paulus? Nah, Paulus mengajarkan bahwa dia tetap mengakui bahwa hanya ada satu Theos saja. Theos ini bahasa Yunani. Diterjemahkan oleh Kristen Indonesia menjadi kata Allah. Saya sebutnya Allah ya di dalam kitab mereka ya, ALLAH ya. Karena di dalam kitab mereka kan tidak ada tasdidnya. Jadi saya bacanya Allah gitu. Kalau kita bacanya Allah gitu. Oleh Paulus dianggap satu-satunya Theos itu adalah Bapa. Tetapi satu-satunya kurios itu kalau kita di dalam bahasa Arab kita mungkin bisa sebut menjadi Adonai, Sayyid tuh, Sayyid ya, Tuan ya, junjungan gitulah. Satu-satunya kurios adalah Yesus. Ini ajaran Paulus. Jadi menurut Paulus,
Bapa ini tetap paling tinggi otoritasnya. Bahkan di dalam urusan rumah tangga, Paulus mengajarkan seorang istri itu kepalanya adalah suami. Suami kepalanya adalah Yesus. Yesus kepalanya adalah Bapa. Jadi ada perbandingan, ada tingkatan hierarki tentang otoritas. Berarti beberapa ahli perjanjian baru mengatakan bahwa Paulus sebenarnya tidak mengajarkan Trinitas. Tetapi yang membedakan apa? Di dalam konsep keselamatannya Paulus mengajarkan setiap manusia ini kan sudah punya dosa. Dari mana? Dari istrinya Adam, yaitu Hawa. Karena istrinya Adam sudah berbuat dosa, semua manusia mewarisi dosa itu. Jadi itu yang disebut dengan original sin atau dosa waris. Sedangkan seluruh perjanjian lama dan ajaran Yesus untuk sampai atau masuk ke dalam surga, itu yang dibutuhkan hanya bertobat. Ada sebuah ayat yang sangat-sangat tegas di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan tulisannya, jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi artinya orang yang mempunyai dosa seperti apapun bisa diampuni dengan cara apa? Bertobat. Di ayat lain dikatakan Yeskiel 18, 20 dan 21, yang berdosa itu yang mati. Anak tidak dapat menanggung kesalahan anak ayahnya, ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Orang fasik jika dia bertobat dari kejahatannya dan melakukan ketetapan Allah, ia pasti hidup. Jadi ada konsep siapapun yang punya dosa, ketika dia bertobat, dia selamat. Yesus pun mengajarkan barang siapa yang tidak bertobat, dia tidak masuk surga. Tapi Paulus mengatakan, jikalau mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Kira-kira Paulus dapat itu dari novel-novel yang di zaman dia juga? Bisa jadi, Ustaz. Bisa jadi. Karena pernah ada yang meliti konsep itu, dia copy dari mana? saya lupa nama bukunya ya, tapi saya pikir karena itu tidak terlalu tidak terlalu urgent, jadi saya tidak mempelajari sebuah karya sastra yang dikutip oleh Paulus. Ada. Tapi bukan masalah dosa waris, Ustaz. Itu masalah ketika dia saya lupa, ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Jadi pada zaman itu, abad-abad itu, orang itu bisa menulis karya tulis dengan apa? Dengan cara mengadopsi atau mengutip atau menyadur dari kitab lain gitu. Dan itu belum jadi kriminal gitu ya. Hal itu kalau dalam bahasa Inggris sekarang disebut sebagai forgery. Forgery itu boleh dikatakan pemalsuan, tetapi itu adalah karya sastra yang menyadur dari karya sastra orang lain. Dan dulu belum ditangkap sama Satpol PP gitu, Ustaz. Ya. Kalau sekarang kan kita ditangkap ya. Kalau saya menulis buku, saya mengaku sebagai tuan guru, kan pasti saya ditangkap gitu, bisa dilaporkan. Zaman dulu belum gitu, Ustaz. Kita merasa waktu itu sudah sejam beliau. Jadi mudah-mudahan kalau akan banyak. Amin. Mungkin beliau di mana-mana Di channelnya Dondi Tan, like, share, dan subscribe. Saya juga nggak mau kalah dengan tuan guru ya, like, share, dan subscribe. ikuti terus untuk menambah pengetahuan kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, jangan masuk ke hutan tanpa senjata. Itu bunuh diri. Paling tidak, kalau kita orang Bugis adalah padi. Kalau kita orang Melayu, kalau tidak adalah keris kita. Jangan sampai masuk mati konyol kita. Hutannya sekarang bukan hutan rimba, hutan medsos. Ini mesti ngerti, mesti paham. Orang yang tidak punya ilmu masuk ke dalam hutan, dia bunuh diri, dia kalah,
Dan yang kalah bukan dia,